auditor tahu rekan-rekan sekalian. Ini ada perbandingan kasus dari tahun 2020 dan 2021. Di mana tahun 2020 ini kita ada kasus yang dilaporkan berjumlah 111 dengan selesai yaitu sekitar 105 dengan tunggakan masih 6. Kemudian di tahun 2021 kita meningkat yaitu sekitar 158, selesai 116 dengan tunggakan 42. Nah, yang jadi pertanyaan ini apa ini yang meningkat, ya kan? Untuk datanya jenis kejahatan ada kita bagi yaitu konvensional, transnasional, kemudian kekayaan terhadap negara, dan terakhir adalah implikasi kontingensi. Nah, ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa konvensional ini yang meningkat, ya, meningkat yaitu bertambah dari 72 di tahun 2020 menjadi 101 di tahun 2021, yaitu bertambah sekitar 29. Kemudian transnasional dari 2020 35 ini malah berkurang yaitu menjadi 34. Yang bertambah yaitu terhadap kekayaan negara dari 4 menjadi 23. Nah, dan rekan-rekan sekalian ketahui ada 6 polsek di wilayah Polres Bengkayang di mana sudah tidak melakukan penyidikan. Coba lanjut. Nah, tidak melakukan penyidikan. Nah, polsek itu adalah Polsek Priak, Sungai Betung, Lumar, Cakala, Siding, dan Suti Semarang. Tidak melakukan penyidikan bukan berarti tidak menerima laporan. Jadi polsek-polsek tersebut tetap bila ada masyarakat yang merasa ada tindak pidana, ada peristiwa pidana di wilayahnya, segera laporkan ke polsek. Namun kasus itu akan nanti melibatkan Polres. Dalam hal ini kasus akan dilimpahkan ke Polres. Tetap polsek menerima kasus ataupun peristiwa pidana, dan polsek masih bisa mengupayakan mediasi ataupun mengupayakan problem solving, di mana polsek bisa mengedepankan namanya Kanit Bimas atau Babin Kamtimas, sehingga semua kasus itu tidak harus selesaikan secara P21 lah atau secara melewat meja pengadilan, bukan seperti itu, tetapi kita bisa memberdayakan namanya Babin Kamtimas untuk problem solving ataupun mediasi, ya. Ini ada 6 polsek. Kemudian di tahun 2021 ini rincian kasusnya ada banyak. Yang paling meningkat yaitu adalah di masalah curanmor. Curanmor ini rekan-rekan sekalian di setiap polsek pasti ada. Setiap polsek pasti ada. Kemudian kebanyakan modusnya biasanya ada yang pinjam motor terus tidak dikembalikan. Ada juga mereka tidak melengkapi keamanan dari motor tersebut. Atau bisa juga biasanya mereka karena merasa aman, motor tersebut ditinggalkan dengan kunci kontak yang sudah terhubung. Nah, ini yang mengakibatkan si pelakunya mudah untuk melakukan pencurian terhadap motor dan kendaraan. Nah, ini sekalian saya himbau rekan-rekan sekalian bahwa sebenarnya rasa aman itu bukan karena kita ngomong Bengkayang itu aman, wilayah saya itu aman, kecamatan saya aman. Bukan seperti itu. Aman itu karena kita yang menciptakan. Ya, bagaimana kita menciptakan? Ya, kita harus waspada. Nah, kalau rekan-rekan sekalian merasa aman di wilayahnya, akhirnya kunci kontaknya ditinggalkan pada saat motor diparkir, ya kalau hilang ya berarti merasa tidak aman. Jangan sampai menjadi contoh yang pertama. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian, dan dari kasus-kasus yang kita periksa semua itu kebanyakan mereka meninggalkan kuncinya itu di kendaraan tersebut. Ada kasus dari penanganan itu yaitu curanmor sekitar 18, kemudian kebakaran ada 1, kebakaran ini ya kebakaran di PDAM itu kemarin, kemudian penemuan mayat 1, pencabulan ini yang masih sidik 1, kemudian pencurian ada 4, penggelapan jabatan dan lain sebagainya. Bisa rekan-rekan lihat di paparan tersebut. Kemudian ada narkoba yang terakhir ada 5.